Kenapa seorang CEO itu wajib mengkonsumsi alkohol? Sebelum kalian pada protes di kolom komentar, saya akan tekankan bahwa tesis barusan tadi bukan merupakan sebuah himbauan untuk kita melakukan perbuatan maksiat, tetapi untuk menjelaskan kepada kalian semua bagaimana dunia ini bekerja. Kenapa harus CEO yang mengkonsumsi alkohol, Pak? Kenapa nggak CFO, COO, manager, owner, dan lain-lain? Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, pastikan kalian sudah like videonya, lalu komen mengenai pendapat kalian setelah selesai nonton video, bukan sekarang. Subscribe to our YouTube channel, dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang menjabat sebagai CEO. So let's get to it. Kenapa CEO harus bisa mengkonsumsi alkohol? Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mau memberikan pendahuluan bahwa untuk menjalankan sebuah usaha, kita butuh yang namanya revenue. Sampai sini sepakat ya dengan saya ya? Untuk menjalankan sebuah operasi bisnis, kita perlu yang namanya pendapatan kotor, sales, sponsorship, business deals, dan masih banyak yang lain. Intinya kalau nggak ada uang masuk, maka bisnis ini nggak akan bisa jalan. Karena apa? Sewa tempat pakai duit, hire karyawan pakai duit, beli mesin pakai duit, ketemu orang pakai duit. Dan saya bisa menyebutkan 10 atau 100 hal lain yang untuk dijalankan demi menjaga kelangsungan sebuah bisnis, itu perlu yang namanya uang. Nah, sekarang pertanyaan saya, uang ini datang dari mana? Pernah nggak lihat pengusaha yang uangnya datang dari langit? Meskipun saya tidak mengecilkan besar peranan doa dalam sebuah usaha. Apakah lalu uang ini tumbuh dari pohon-pohon yang ditanam di perusahaan mereka? Tentunya tidak mungkin, bukan? Uang itu selalu datang dari kantong orang lain. Mau itu kantong perorangan ataupun entitas bisnis lainnya, pastinya uang yang masuk ke dalam perusahaan itu asal muasalnya dari kantong orang lain. Bahkan program nasional sebesar MBG pun untuk bisnis-bisnis dapur kecil yang diswastakan ini, pembayarannya mereka ya datang dari pemerintah. Kembali lagi, kantong orang lain atau entitas lain. Memahami bahwa pendapatan kotor atau pemasukan uang itu penting dalam menjaga kelangsungan sebuah bisnis, dan uang ini selalu datang dari kantong orang lain, maka ada satu elemen yang tidak bisa kita hindari dalam bisnis, yaitu berurusan dengan orang lain. Nah, di sini kenapa job desk CEO itu sedikit berbeda dengan CFO, COO, dan lain-lain. Kalau Chief Financial Officer atau Direktur Keuangan, mungkin bisa kerja 9 to 5, kerjanya ngurusin keuangan dan memastikan perusahaan selalu liquid setiap bulannya. Chief Operational Officer atau Direktur Operasional mungkin bisa saja get by dengan kerja 9 to 5 selama dia bisa memantau semua kegiatan operasional berjalan dengan lancar. Itu pun karena setiap operasional itu kebanyakan butuh ngurusin orang, some degree of people skill is needed. Dibutuhkan suatu level minimum dalam hal skill kita untuk berurusan dengan orang lain. Tapi ini relatif lebih mudah karena ini internal dan semua tentunya patuh sama direkturnya. Sedangkan CEO ini berbeda. Prinsip saya, setiap menit waktu yang CEO ini harus spend di dalam kantor atau di dalam pabriknya, itu merupakan ongkos bagi perusahaan. Kenapa? Karena CEO ini seyogyanya kerjanya bukan mengawasi kegiatan operasional, bukan juga mengatur keuangan. Tapi dia harus selalu on the go, harus mobile. Ngapain mobile? Ketemu dengan orang-orang yang dirasa punya strategic value untuk mengembangkan perusahaannya. Contoh, kalau perusahaan ini adalah pabrik kosmetik, maka selain CFO yang kerjanya ngurusin keuangan, dan juga COO yang oversee the operational as a whole, butuh juga CEO yang tugasnya adalah bertemu dengan supplier-supplier baru yang bisa memberikan produk lebih bagus dengan harga yang lebih bersaing. Lalu bertemu dengan calon-calon pembeli yang levelnya B2B, membuat dealing maklun. Misalnya ada micro brand, merek A, nggak punya pabrik. Maka tugas CEO dari pabrik ini adalah mencari brand-brand seperti brand A ini sebanyak mungkin untuk bisa memproduksi produk mereka di pabrik dia. Dengan tujuan untuk memenuhi kapasitas dan meningkatkan pendapatan kotor perusahaan. Lalu CEO ini juga harus ketemu dengan afiliasi-afiliasi retailnya supaya semakin banyak toko itu ambil barang dari dia. Semakin banyak toko yang ambil barang dari dia, tentunya barangnya dia pun semakin banyak yang terserap dan tersebar di lapangan. Termasuk di dalamnya bikin-bikin acara untuk meningkatkan visibilitas pabriknya.
Dan bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan direct sales secara langsung, tapi juga hal-hal yang mempengaruhi indirect sales. Contohnya, tergabung dalam asosiasi pengusaha kosmetik untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mensupport pabrik kosmetik lokal agar kita tidak kalah saing dengan banjiran barang-barang murah dari China. Nah, ini merupakan job desk seorang CEO secara general. Loh Pak, bukannya semua kegiatan yang Bapak jelaskan itu bisa dilakukan di siang hari? Kenapa tadi Bapak bilang bahwa tesis Bapak adalah seorang CEO wajib mengkonsumsi alkohol? Sekarang saya kasih Anda sebuah senario. Pabrik kosmetik A melakukan apa saja yang tadi saya telah sebutkan, dan setelah jam 5 sore dia memilih untuk pulang ke rumah. Sedangkan ada CEO pabrik kosmetik B yang melakukan semua hal tadi, plus ketika selesai jam 5 sore dan si A ini pulang, maka si B ini lanjut hangout dengan tamu-tamunya yang dari luar kota, luar negeri, pejabat pemerintahan, supplier, para pemilik brand, orang-orang yang datang di eventnya untuk mengadakan after party. Dan keduanya ini melakukan semua job desk-nya ini dalam kurun waktu 1 tahun. Pertanyaan saya, kira-kira di tahun kedua, mana yang berkembang lebih pesat? Si A yang hanya bekerja 9 to 5 dan menjalankan secara bare minimum, atau pabrik B yang CEO-nya melalang buana, nggak pulang-pulang, bonding dengan para pihak-pihak yang dinilai mempunyai strategic value terhadap perusahaan. Kalau si B bisa membina hubungan yang baik dengan supplier, kira-kira mana yang nanti dapat special price alias harga yang lebih murah? Perusahaan A atau perusahaan B? Kalau nanti ada rombongan klien maklun dari Amerika Serikat, si A hanya menemani dari jam 9 sampai jam 5 dan si B ini bisa nemenin sampai malam-malam. Dan mereka bonding dengan menggunakan alkohol. Apalagi kalau supplier ataupun calon customer ini berasal dari negara-negara yang mempunyai kebudayaan minum seperti China, Japan, atau Korea. Kira-kira mana yang lebih banyak mendapatkan handshake deal dan berlanjut menjadi sebuah business deal? Saya yakin penonton-penonton Ansugi ini adalah smart people. Jadi mereka akan tahu bahwa si B ini akan mengalami perkembangan yang lebih pesat. Sehingga kalau kita bicara peran maksimal, tentu saja si CEO perusahaan B ini jauh lebih maksimal daripada CEO perusahaan A. Nah, kalau perusahaan A nyaman dengan itu, dia selalu kalah deal dengan perusahaan B karena CEO-nya lebih all out, dan CEO-nya dia kalah all out, ya nggak masalah. Atau CEO perusahaan A lebih mementingkan work-life balance, family time, dan lain-lain, ya nggak apa-apa. Kehilangan beberapa bisnis deal dan potensi pengembangan ini merupakan harga yang harus dibayar oleh perusahaan A maupun CEO-nya, karena mereka lebih memprioritaskan hal yang lain atau sudah nyaman dengan hal-hal yang sudah ada. Karena perlu diingat, nggak cuma CEO dan perusahaan A saja yang membayar harga dengan hilangnya banyak bisnis deals, tapi perusahaan dan CEO-nya perusahaan B ini juga membayar harganya. Selain kurangnya work-life balance, bisa juga banyak aset kantor terpakai, tingginya operational cost karena si B ini terus-menerus bergerak. Seperti yang telah kita bicarakan di awal, untuk bergerak ini semua butuh uang. Nilai investasi waktu, energi, dan hubungan dia dengan keluarganya adalah harga yang harus dia bayar untuk mendapatkan business deals yang lebih banyak dari perusahaan A. Kembali lagi, di sini saya tidak menghimbau para CEO untuk melakukan perbuatan maksiat, tapi saya hanya membeberkan faktanya saja. Bahwa kerja 9 to 5 ini harganya segini dan rewardnya segini, sedangkan kerja 24 jam itu harganya segini dan rewardnya segini. Sekarang saya mau bertanya kepada kalian-kalian yang merupakan CEO perusahaan. Yang pertama, sudahkah kalian, baik secara sadar ataupun tidak, paham tentang konsep bagaimana dunia bekerja ini? Dan yang kedua, kalau kalian sudah paham ataupun belum paham dan sekarang setelah melihat video ini kalian paham, kira-kira kapan kalian akan menentukan pilihan? Mau memprioritaskan work-life balance atau maximum revenue for your company? Sekali lagi, tidak ada yang salah selama kalian tidak melakukan tindakan-tindakan yang dengan sengaja merugikan perusahaan. Dan pertanyaan saya yang ketiga, kegiatan melobi apa yang bisa dilaksanakan setelah dinner time yang tidak melibatkan alkohol? Perlu dipahami bahwa dalam teknik marketing manapun, semua akan setuju bahwa orang itu akan melaksanakan business deals berdasarkan keputusan hatinya. Baru dia akan memberikan rasionalisasi atau justifikasi pembenaran terhadap keputusan tersebut. Bukan dari otaknya duluan.
Kalau kalian dapat menjawab semua pertanyaan ini dengan benar, maka seharusnya kalian sudah turut serta dalam membuktikan keabsahan tesis saya. Bahwa setiap CEO wajib bersahabat dengan alkohol. Jika mereka ingin memaksimalkan performa perusahaannya. If you want to see more videos like this, please don't hesitate to like, subscribe, comment down below whether you agree or disagree with a particular video, and most importantly, share this video to your CEO colleagues. Saya Michael Sugijanto, Managing Partner dari Ansugilo. Terima kasih.